Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar rekan-rekan semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik rekan-rekan semua, perkenalkan saya Fatih Haramain. Saya seorang mahasiswa semester 2. Saya berkuliah di Universitas Juanda Bogor. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan atau program studi. Saya mengambil program studi tentang ilmu hukum, fakultas hukum tentunya. Dan dalam video pertama ini saya akan membahas tentang antropologi hukum, bagaimana pengertian antropologi hukum ataupun pengertian antropologinya sebelum kita memasuki kajian mengenai antropologi hukum seperti itu. Antropologi sendiri secara etimologis dapat dibedakan menjadi dua kata. Yang pertama anthropos, yang kedua logos. Anthropos dapat dikatakan sebagai manusia dan logos bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan. Jadi antropologi sendiri dapat kita simpulkan yaitu ilmu pengetahuan mengenai manusia. Nah, dalam sudut pandang antropologi sendiri kita membaginya menjadi tiga. Yang pertama, manusia sebagai makhluk biologi, di mana manusia ini perlu makan, perlu bernafas, bergerak. Dan sudut pandang kedua, manusia sebagai makhluk sosial, di mana manusia ini butuh antar manusia yang saling berinteraksi satu sama lain dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Dan yang ketiga, antropologi dalam sudut pandang manusia sebagai makhluk berkebudayaan. Nah, tentunya dalam konteks kebudayaan di sini kita tidak dapat menyamaratakan antara budaya di satu daerah dengan daerah lain. Contohnya, kebudayaan di daerah pantai pasti akan sangat berbeda dengan kebudayaan manusia yang ada di daerah pegunungan, baik dalam suhu, cuaca, maupun intensitas airnya pun atau intensitas hujan, kelembapan akan jauh berbeda. Hal tersebut yang menjadi dampak salah satunya mengapa ada banyak sekali kebudayaan baik di Indonesia maupun di dunia seperti itu teman-teman. Jadi dari antropologi sendiri memandang manusia dari tiga. Yang pertama, manusia sebagai makhluk biologi, yang kedua manusia sebagai makhluk sosial, dan yang ketiga manusia sebagai makhluk berkebudayaan seperti itu teman-teman. Nah, gimana rekan-rekan? Udah tahu kan sekarang apa sih antropologi itu? Tapi sebelum kita melanjut pada antropologi hukum, kita harus membuat kesimpulan dulu dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Kesimpulan yang pertama yaitu antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia, baik dalam segi hayati maupun dalam segi kebudayaannya. Untuk kesimpulan kedua yaitu antropologi sendiri atau sasaran pokok atau sasaran utama dari antropologi adalah yang pertama manusia. Setelah kita membahas manusia, baru kita membahas mengenai perilaku kebudayaannya. Seperti itu teman-teman. Jadi ada dua kesimpulan dalam pembahasan tentang antropologi ini. Setelah ini baru kita akan membahas mengenai antropologi hukum. Nah, untuk antropologi hukum sendiri, Von Benda-Beckmann mengungkapkan pendapatnya. Studi antropologi mengenai hukum ini secara khusus mempelajari tentang proses-proses sosial di mana pengaturan mengenai hak dan kewajiban warga masyarakat diciptakan, dirubah, diinterpretasi atau dimasukkan. Yang keempat yaitu diimplementasikan atau direalisasikan oleh warga masyarakat itu sendiri. Sebenarnya oke, jadi pada dasarnya antropologi hukum ini mempelajari tentang hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena sosial secara empiris atau observatif. Kita turun langsung pada masyarakat untuk mengetahui bagaimana efektifan hukum dalam masyarakat seperti itu. Nah, dalam kehidupan masyarakat, hukum ini tuh dikaji
bagaimana hukum ini berfungsi dalam kehidupan masyarakat atau hukum bekerja sebagai alat pengendali masyarakat atau banyak disebut sebagai social control. Jadi hukum ini dikaji bagaimana hukum dalam masyarakat secara faktual dan aktual, apakah hukum ini efektif kita terapkan dalam masyarakat atau mungkin hukum yang ada sekarang dalam masyarakat butuh yang namanya revisi atau pembaharuan hukum, karena biar bagaimanapun hukum akan selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Untuk contohnya mungkin kita tarik beberapa tahun ke belakang belum ada undang-undang ITE karena memang undang-undang tersebut belum diperlukan karena teknologinya tidak secanggih sekarang, berhubung untuk sekarang media sosial dan lainnya lebih mudah diakses dan sekarang pun lebih banyak penggunanya dan banyak sekali kesalahan-kesalahan. Makanya untuk saat ini diadakan atau diciptakan undang-undang ITE seperti itu teman-teman. Gimana nih teman-teman mengenai antropologi ataupun antropologi hukum yang telah dijabarkan? Semoga materi ini dapat bermanfaat buat teman-teman sebagai menambah wawasan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam video kali ini. Sekian dari saya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.